Sungguh Engkau Bapa kami yang sangat baik. Pagi hari ini Bapa, kami datang di hadirat-Mu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku cinta Kau Bapa, Kau sangat baik bagiku. Kau sangat baik bagiku, Tuhan. Kau Tuhanku yang baik. Kau berikan kasih-Mu bagi hidupku. Kau berikan anugerah-Mu bagi hidupku. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Yesus. Kau sungguh baik bagiku. Kau yang ku kasihi, Kau yang sangat ku cinta. Karena Kau Tuhanku yang setia bersamaku. Tiada berkesudahan kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu Bapa yang melimpah di hidupku. Yesus, oh,
haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di satu renungan pagi hari ini. Saya berdoa saudara selalu dalam keadaan baik, penyertaan Tuhan ada bagi kita semua. Kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan, kami boleh menikmati hari yang Tuhan persiapkan bagi kami. Kami percaya hari ini yang Tuhan persiapkan adalah hari yang terbaik bagi kami. Kami akan mendapatkan segala sesuatu yang terbaik, penyertaan yang terbaik bagi kami semua. Mari Bapa, buka hati kami semua, kami akan menikmati firman-Mu pada saat pagi hari ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan akan belajar sama-sama menikmati firman Tuhan, agar setiap firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, sekali lagi saya ucapkan, tahun ini kita boleh menikmati tahun 2025. Satu tahun yang baru, banyak orang memprediksi tahun 2025 menjadi tahun yang bukan semakin mudah tetapi semakin sukar. Semakin banyak hal-hal yang terjadi di luar prediksi kita. Kadang-kadang gak ada tanda-tanda akan terjadi, akan masa-masa yang sulit akan boleh terjadi sana sini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita orang-orang milik Tuhan, bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, menempatkan tinggal bersama Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saya boleh kasih judul tema kita, janji penyertaan Tuhan. Saya mengambil dari Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, tetapi untuk menyingkat waktu kita tidak akan membaca semuanya. Ada janji Tuhan di sana, janji yang luar biasa, yang berlaku bukan bagi keturunan Yakub saja, tapi boleh berlaku bagi setiap kita saat hari ini. Kalau kita baca pasal sebelumnya, saudaraku, banyak hal terjadi. Banyak ayat yang boleh memberkati kita juga. Seperti Yeremia pasal 29 ayat 11, kita boleh menikmati bagaimana berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan dinyatakan atas kita.
Saudara yang dikasih Tuhan, bukan pada saat masa baik-baik saja ketika Yeremia diutus Tuhan untuk menuliskan dan membukukan satu buku ini, satu peristiwa ini. Pada saat itu di depan mata kepala Yeremia, dia menyaksikan betapa orang-orang milik Tuhan dibawa, diangkut untuk mengalami satu pembuangan di Babel. Bukan satu peristiwa yang enak dan menyenangkan. Yeremia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keluarganya harus diangkut, bagaimana orang tuanya mungkin harus diangkut, mungkin omnya tantenya harus diangkut ke tempat pembuangan, tempat yang tidak enak, tempat yang belum pernah mereka miliki dan belum pernah mereka jamah. Satu negeri di mana mereka akan dijadikan orang-orang asing. Yeremia harus menuliskan itu dan dia harus taat. Ayat demi ayat, perkataan demi perkataan, firman demi firman yang disampaikan Tuhan ditulis dengan teliti oleh Yeremia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat sebentar dalam pasal yang ke-29, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Firman Tuhan begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11, ayat yang terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Enak ayat ini saudara. Enak kita menerimanya dan kita pasti mengaminkan. Yes, haleluya. Ini satu ayat yang sangat menguatkan. Tetapi lihat dulu ayat yang ke-10. Dikatakan apa saudara? Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Ada sesuatu yang harus mereka lalui dulu. Ada proses yang harus mereka lalui dulu ketika mereka mau menerima berkat pertolongan itu. Ada sesuatu yang harus mereka terima dulu. 70 tahun di Babel dulu. Mengapa? Apa Tuhan tidak sanggup langsung memulihkan mereka? Bisa. Apa Tuhan memang menghukum mereka? Bukan. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah atas semua itu apa? Adalah dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh membaca, saya lompat-lompat saja pasal Yeremia pasal 30 ayat yang ke-5 itu mengatakan demikian. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesah setiap bangsanya, bangsa pilihannya. Tuhan dengar. Apa yang menjadi jeritannya Tuhan dengar. Satu hal, kenapa Tuhan tidak bertindak pada saat itu? Proses. Wahyu pasal 3 ayat 19 katakan, barang siapa ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar. Umat pilihan Tuhan, bangsa Israel adalah umat yang dicintai, yang dikasih, yang dipilih, yang disisihkan, yang dimuliakan, yang benar-benar dicintai. Tetapi ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, bukan berarti mereka tidak mendapatkan pendidikan. Tuhan mau mendidik mereka, menghajar mereka, karena Tuhan sangat mencintai dan mengasihi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, barangkali pada saat-saat ini kita juga mengalami sesuatu yang sama. Kita sudah merasa ini itu, tetapi satu hal, kita masih harus ada dalam pendidikan. Kita harus ada dalam proses hidup. Kita harus dalam teguran. Kenapa? Karena Tuhan terlalu mencintai kita. Tuhan terlalu mengasihi kita. Tuhan terlalu ingin terus memiliki kita. Kita mengingat pada saat
Bapak Adam dan Ibu Hawa jatuh dalam dosa. Lalu mereka mengetahui bahwa dirinya telanjang. Mereka mengambil daun ara, kemudian mereka mengambil untuk dijadikan pakaian mereka untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tuhan melihat mereka itu pasti dengan penuh kasih. Pasti melihat mereka, kenapa kamu seperti itu nak? Kenapa kamu justru mendengar kata iblis bukan mendengar kataku? Aku memberikan jaminan kehidupan kepadamu. Dan Tuhan waktu itu bukan membuang saja, kita melihat, saudara, kita mengingat Tuhan membuatkan pakaian mereka dari kulit binatang. Bukan hanya diuncalke, kemudian pakaian ini, pakaian yang lebih bagus buat kamu. Tetapi Tuhan mengenakannya. Saya percaya saat itu Tuhan ketika mengenakan pakaian itu, Tuhan penuh dengan cinta kasih. Mungkin Adam dan Hawa memang dilepaskan untuk berpisah tempat dengan Tuhan. Tetapi cinta kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka. Belas kasihannya terus menyertai mereka. Sehingga Tuhan mengajari mereka membuat pakaian. Ini nak pakaian, di luar sana kamu akan kedinginan. Di luar sana kamu mungkin akan merasakan kedinginan yang luar biasa, pakai ini. Kalau pakai daun seperti ini, sebentar kering, sebentar sobek. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar Tuhan mengizinkan bangsa Israel saat itu ada dalam masa pembuangan di Babel. Tapi bukan berarti Tuhan melepaskan dan Tuhan membenci mereka. Tuhan tidak mau peduli sama mereka. Tapi Tuhan janjinya tetap memberikan penyertaan atas hidup mereka. Ayat 10 dan yang ke-11 dalam pasal Yeremia pasal 30 tadi kita akan baca. Ayat yang ke-10 dan 11, maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai mereka, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan, akan kuhabiskan dan lain sebagainya. Janji penyertaan Tuhan, benar memang mereka harus mengalami satu pembuangan, satu proses hidup yang tidak baik, yang tidak enak menurut daging mereka. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, Tuhan ada di dalam mereka. Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Benar diizinkan ada persoalan-persoalan. Benar mereka harus mengalami satu hal yang tidak baik. Yang tidak mengenakkan tubuh daging mereka. Benar mereka mungkin dalam kesusahan besar. Dalam penghinaan. Tidak ada harga diri mungkin ada dalam pembuangan. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, janji penyertaannya itu ditepati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat penyertaan Tuhan ketika Sadrak, Meshach, Abednego harus masuk dalam dapur api. Saudara tahu, saudara ingat, mereka bertiga, tetapi dalam api ada pribadi 4. Itu bukti bahwa sekalipun mereka ada dalam masa sulit, masa sukar, yang seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar, Tuhan pun ada di sana. Di mana? Di setiap orang yang terus berharap dan mengandalkan Tuhan di segala situasi dan keadaan. Kadang-kadang kita memang harus mengalami itu, supaya kita menjadi orang-orang yang taat dan semakin setia kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca satu buletin, satu perumpamaan, bukan perumpamaan, satu cerita. Rupanya orang-orang Yahudi pada saat itu, penggembala-penggembala domba, kalau ada salah satu dombanya yang hilang atau melarikan diri atau tidak ikut pulang, maka gembala itu akan mencari.
ketika mencari dan menemukan domba itu ditemukan di satu tempat, saudara. Bukan berarti disayang-sayang, kemudian kamu kemana aja, kamu kok lama sekali pergi, kenapa kamu gak sama-sama dengan teman-temanmu, kemudian diselimuti enggak, saudara. Rupanya ketika, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika para gembala itu menemukan domba yang tersesat tadi, itu kakinya sengaja dipatahkan, saudara. Cedak. Untuk apa? Kok kejam sekali. Tapi setelah dipatahkan akan digendong. Dibawa pulang saudara, enggak dicampurkan sama domba-domba yang lain. Dia mendapat perawatan istimewa, dia bebat, dia kasih obat, kemudian dia kasih makan yang bergizi, kemudian terus dirawat sampai akhirnya domba itu sembuh, dan setelah sembuh dikembalikan sama teman-temannya. Tapi rupanya domba yang tadi menghilang, domba yang sudah dipatahkan kakinya tadi akan merasa terus aman, merasa terlindungi, merasa akan hangat ketika dia dekat dengan gembalanya. Ketika domba itu bersama-sama di angon lagi untuk dicarikan makan di lembah, saudara, di padang, domba itu tidak mau jauh-jauh dengan gembalanya. Domba itu tidak mau jauh-jauh dengan teman-temannya. Domba itu akan nurut karena dia tahu bagaimana rasanya tersesat. Kadang-kadang mungkin Tuhan izinkan kita ngalami satu hal, diselentik dulu sedikit. Supaya apa tujuannya? Supaya kita terus semakin tahu bagaimana Tuhan yang penuh dengan kuasa itu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 masih ada sisa-sisa doa, masih ada sisa-sisa yang belum terselesaikan di tahun 2024. Percaya, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi kita. Tempatkan Allah di dalam dirimu, tempatkan Yesus, tempatkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Supaya dia tinggal tetap di dalam kita. Dan ketika dia tinggal tetap di dalam kita, maka dia yang akan menjadi pemimpin kita. Dan tanpa kita melakukan apa-apa, dia sendiri yang akan terus memimpin kita kepada satu kesempurnaan, ke satu keberhasilan, kepada keberhasilan yang lain. Sukacita Tuhan akan turun ketika Roh Kudus kita tempatkan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan saudara sendirian. Ketika Tuhan mengutus kita, Dia akan membekali kekuatan baru kepada kita. Ketika Tuhan izinkan persoalan terjadi, Tuhan pasti menyertai kita dan memberikan kita kemenangan. Haleluya, selamat pagi, selamat berkarya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Haleluya, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Oleh karena hari ini kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan mempermudah hidup kami hari ini. Setiap persoalan yang belum terselesaikan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau campur tangan di dalam kami. Engkau akan menjadi pemimpin kami. Biarkan kami boleh tinggal bersamamu dan Engkau tinggal bersama kami. Biarkan kami bukan hanya sekedar mengenal Engkau, tetapi kami boleh memiliki dan tinggal bersama-sama dengan Engkau. Sehingga segala persoalan yang ada di dalam hidup kami, Engkau tahu dan Engkau turut ambil bagian, bahkan Engkau yang akan memberikan penyelesaian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan melimpah bagi kami, setiap kami yang saat ini akan beraktivitas, Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan mengangkat hati kami kepadamu. Engkau tidak akan pernah biarkan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita bersama, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus,
kita sama-sama katakan, amin.